Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delanita Putri dengan NIM 201410136. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Dharma Palembang. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang program PHP, yaitu tentang manipulasi array to string. Selanjutnya di video ini saya akan membahas dan mempraktikkan tentang penggunaan statement di perulangan dan membahas tentang fungsi-fungsi pada PHP. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui penggunaan switch dalam pemrograman. Yang kedua, mengetahui penggunaan perintah perulangan. Di sini ada fungsi while untuk program PHP. Ciri-cirinya yaitu jumlah perulangan, jumlah pengulangan yang terjadi tergantung dari ekspresi yang kita tentukan. Kemudian digunakan apabila ada permasalahan perulangan yang menggunakan banyak data yang belum diketahui jumlahnya. Di sini sudah ada contoh untuk materi fungsi while. Saya sudah mengerjakannya di Visual Studio Code. Ini adalah contoh yang tadi kita jalankan di browser, yaitu saya simpan sebagai contoh while. Yang ini adalah hasil dari script yang ini. Dia berulang-ulang mulai 1 sampai 10. Dan ini adalah hasilnya. Dan di sini sudah ada latihan, yaitu buat program untuk menghitung angsuran hutang, di mana diinputkan besar hutang dibagi pinjaman, labanya angsuran yaitu per bulan dan besarnya bunga per bulan. Bunga dihitung dari hutang dibagi pinjaman yang tersisa. Tampilan daftar pembayaran mulai dari pembayaran pertama sampai terakhir yaitu lunas. Disimpan dalam latihan 8.php. Kita jalankan menggunakan Visual Studio Code dan Shortcut. Kita jalankan melalui Visual Studio Code, yaitu latihan 8, sini saya sudah mengerjakannya. Tinggal saya paste aja di local disk. Exam di htdoc, kemudian folder yang sudah kita buat pertama kali di video-video sebelumnya, yaitu tugas pemrograman 2, kemudian latihan 8.php, kemudian kita save, kita jalankan lagi di browser. Oh ya, sebelum menjalankan program PHP, kita harus mengaktifkan exam terlebih dahulu ya. Kemudian kita lihat di tugas pemrograman 2 tadi, di latihan 8. Nah, ini adalah hasil dari script yang sudah kita buat. Pada latihan 8, yaitu jumlah hutang yaitu 100.000, dan lama angsuran yaitu 5 bulan, bunga per bulan sebesar 6%, bayaran bulan ke-1 yaitu sejumlah 21.000. Jadi yang harus kita bayar per bulan yaitu 21.000. Kemudian kita jalankan melalui Notepad. Kita copy pastekan saja. Kita save ke dalam local disk, exam, htdoc, pemrograman, tugas pemrograman. Di sini kita ubah menjadi latihan 8. PHP, kemudian jenisnya jangan lupa kita ubah menjadi alt, kemudian save. Kemudian kita lihat lagi di browser, kita jalankan. Localhost pemrograman, tugas pemrograman, latihan 8 tadi. Nah, ini sama saja
hasil dari yang tadi, cuma beda caranya aja. Tergantung dari kita lebih mudah yang mana. Selanjutnya di sini ada fungsi do while. Cirinya yaitu fungsi do while sama fungsinya dengan while. Perbedaannya adalah pada fungsi do while suatu pernyataan terlebih dahulu dijalankan, baru kemudian dilakukan pengecekan apakah kondisi bernilai true atau benar. Selanjutnya yaitu ada latihan buat program untuk menampilkan faktor suatu bilangan. Contoh faktor nilai bilangan 10 hasilnya 1, 2, 5, 10. Kita buat di Visual Studio Code. Ini adalah contoh yang tadi. Latihan, kita save saja. Local disk seperti di video-video sebelumnya. Exam, htdoc, pemrograman. Kita save, kemudian kita jalankan di browser. Kita refresh, kemudian di sini ada latihan 9, yaitu di sini hasilnya yaitu 1, 2, 5, 10, yang dimana soalnya meminta hasilnya 1, 2, 5, 10. Kemudian kita jalankan melalui Notepad lagi. Di sini saya akan copy pastekan saja. Kita save ke local disk lagi. Exam, htdoc, pemrograman, terus pemrograman. Kita ubah lagi menjadi latihan 9 PHP. Kita ubah jenisnya yaitu all file. Yang kita save, kita jalankan lagi di browser. Nah, ini adalah hasilnya sama, cuma jalannya aja yang berbeda. Kemudian fungsi for digunakan untuk mengulang perintah dengan jumlah pengulangan yang sudah kita ketahui, kemudian tidak perlu menuliskan kondisi untuk diuji, kemudian hanya menuliskan nilai awal dan akhir variabel penghitung. Ini ada latihan buat program untuk mendefinisikan nama Anda dengan array, kemudian cetak nama Anda dengan perulangan, disimpan pada latihan 10. Kita jalankan melalui Visual Studio Code dulu. Ini adalah scriptnya. Soal tadi meminta perulangan. Di sini sudah ada for, mulai dari 0. Nanti dia akan mengulang dari 0 ini. Kemudian kita save as, bagian local disk, exam, htdoc, pemrograman, pada latihan 10, titik PHP. Kita save, kemudian kita jalankan lagi di browser. Kita refresh, kemudian ini adalah latihan 10. Nah ini, dia sudah melakukan perulangan dengan array. Kita jalankan lagi di Notepad. Buat file baru, kita save ke dalam tadi exam, htdoc, pemrograman, terus pemrograman 2. Hasilnya akan sama seperti yang tadi. Nah ini. Kemudian lanjut. Fungsi forage. Ciri-cirinya yaitu umumnya digunakan khusus untuk membaca serangkaian data array. Kemudian pembacaan array adalah melalui key atau value di dalam array. Kemudian di sini ada latihan buat program untuk mendefinisikan 10 nama dan umur teman Anda dengan array, kemudian cetak nama dan umur teman Anda dengan forage. Simpan pada latihan 11.php. Kita jalankan melalui Visual Studio Code. Latihan 11. Nah, ini ada latihan 11.
Soal tadi meminta menuliskan nama dan nama teman dan umur menggunakan forage. Ini adalah hasilnya, contoh skripnya. Kemudian kita save as ke bagian vokalis lagi, exam, htdoc, pemrograman tugas pemrograman 2. Jangan lupa kita ubah, kita tambahkan menjadi PHP, kemudian kita save, kita jalankan lagi di browser, refresh, kemudian ada latihan 11. Nah, ini adalah output dari hasil script yang sudah kita buat. Ini pada latihan 11, yaitu memunculkan nama, menuliskan nama kita dan umur teman. Kita jalankan melalui notepad, copy paste lagi. Save seperti tadi. Simpan pada latihan 11, ketik PHP. Jenisnya kita ubah jadi save. Kalau kita jalankan lagi, hasilnya juga akan sama. Refresh. Nah, ini hasilnya sama. Itu saja materi dan praktek yang sudah saya jelaskan di video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.